Kali Baru adalah nama tempat yang diambil dari nama sungai. Kali, dalam bahasa Jawa artinya sungai. Kali Baru merupakan salah satu sungai besar di Kabupaten Banyuwangi yang berhulu di lereng Gunung Raung sisi barat daya. Sungai Kali Baru memiliki banyak daerah aliran sungai atau anak-anak sungai, diantaranya Kali Kajar, Kali Baru Manis, Kali Takir, Kali Pringgodani, Kali Yas, Kali Carung, Kali Moro, Kali Sepanjang, Kali Senepo, dan Kali Telapok, dan nama-nama tersebut banyak menjadi nama tempat atau nama daerah. Sungai-sungai tersebut kemudian menyatu menjadi sungai besar yaitu Kali Baru. Panjang lintasan sungai Kali Baru mencapai 62 km dan melewati beberapa kecamatan diantaranya Kali Baru, Glenmore, Pesanggaran, Gambiran dan Bangurejo hingga bermuara di pantai selatan Jawa Timur. Lambat laun dengan berkembangnya pemukiman penduduk, kini aliran sungai Kali Baru mulai tercemar oleh limbah dan sampah rumah tangga. Padahal jika kita jaga kebersihan sungai-sungai tersebut, akan banyak mendapatkan manfaat bagi semesta dan generasi berikutnya. Bagaimana kondisi sungai-sungai tersebut saat ini? Mari kita simak sekilas video ini. Ini saya berada di jembatan Kalimoro, Desa Tegal Harjo. Kita lihat kondisi sungainya. Nah itu di bawahnya sampah doang orang buang tuh. Padahal sungainya keren banget. Nah itu dia. Apa yang dibuang ke sungai itu semua di bawah. Ini sadis. Bayangkan indah sungainya.
Ini di jembatan Kalibaru, Sungai Kalibaru, daerah Kalibaru Wetan. Ini jadi tempat pembuangan sampah warga. Nah, itu juga tuh. Padahal ini sungainya pernah jadi titik startnya arung jeram atau rafting. Ini kan keren, kalau dari sana masih jernih. Tumpukan sampah ini di daerah Kalibaru Manis. Nah ini nggak jauh dari sini, langsung ke sungai daerah hulu Sungai Kalibaru. Jadi nggak tahu saya ini emang apakah Banyuwangi nggak punya tempat pembuangan sampah. Jadi udah, ini daerah kecil aja begini ya. Nah ini saya sebetulnya berada di salah satu hulu Sungai Kalibaru di daerah Kalibaru Manis. Jadi masih jernih banget. Airnya masih jernih banget. Masih jernih sekali, segede kali. Cuma sudah mulai banyak hanyutan-hanyutan sampah dari atas. Nah, di sana itu ada jembatan Kalibaru Manis tapi nggak kelihatan. Nah, ini tempat pembuangan sampahnya. Yang saya maksud adalah, nah tidak jauh dari tempat pembuangan sampah barusan. Ini termasuk hulu Sungai Kalibaru tuh di bawah. Yang tadi saya turuni, di bawahnya situ. Jadi maksudnya kalau ini dibiarkan, nanti mungkin 5 tahun ke depan lah, nggak sampai, ini bakal terus terbuang ke, atau mungkin ya sedikit-sedikit masuk ke aliran sungainya itu. Bukan dimasukkan atau dibuang ke situ lah, kemungkinan besar, karena ini dekat sekali dengan aliran sungainya. Jadi begitu. Entah bagaimana solusinya. Ini saya berada di daerah Jembatan Kajar Harjo, Tegal Pakis, Kalibaru. Monggo dilihat. Nah, itu samping.
Sungai bukan tempat sampah. Oh yo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ngopi di tepi sungai, di Kali Takir, dengan background air terjun yang menurut saya sih cukup indah. Sungainya juga asik gitu. Ini karena habis hujan aja, jadi airnya agak keruh. Kali ini saya mau sedikit ngeluarin unek-unek. Jadi saya sudah beberapa bulan ini tinggal di Banyuwangi, tepatnya di daerah Glenmore. Awal saya tertarik tinggal di Banyuwangi dan akhirnya menetap di Glenmore. Yang pertama pasti karena faktor Gunung Raung. Kemudian yang kedua, setelah saya memilih jalan-jalan, memilih tempat, mencari tempat, akhirnya terpilihlah Glenmore. Masih tetanggaan dengan Kali Baru. Saya tertarik tinggal di Glenmore karena memang akses menuju ke jalur pendakian Gunung Raung. Lalu yang kedua, yang pasti karena daerahnya itu sejuk dan bersih. Terus terang saya melihat lingkungan di pemukiman atau di kampung-kampung Glenmore dan Kali Baru itu sangat-sangat bersih, cukup bersih. Ada yang sangat bersih, ada yang cukup bersih. Jadi rata-rata bersih lah. Tapi kemudian setelah saya tinggal di sini, saya kan senang akan tempat-tempat yang agak sedikit tersembunyi, terutama daerah-daerah aliran sungai. Lalu saya lihat di beberapa aliran sungai kok banyak sampahnya, kok banyak yang membuang sampah seenaknya. Lalu saya berpikir, kenapa mereka tidak sayang terhadap sungai yang begini cantik, yang begini indah, yang begini asri? Ternyata, oke lah, saya sedikit saya pelajari. Ternyata memang rata-rata mereka tidak ada tempat pembuangan sampah. Jadi mungkin sebagian orang itu membakar atau memusnahkan sampahnya di pekarangannya masing-masing. Tapi sebagian besar juga ada yang anggaplah tanda kutip tidak bertanggung jawab. Mereka melempar sampahnya begitu saja ke aliran sungai. Jadi suatu saat saya pernah bertanya kepada seseorang yang membuang sampahnya ke sungai. Saya bilang, saya tanya, Bu, kenapa buang sampah kok ke sungai, Bu? Loh, habis mau kemana lagi? Mas, saya buang sampah. Nah, itulah, jadi saya bertanya, si ibu balik nanya. Loh kan, kalau sampahnya dibuang ke sungai, kan kotor sungainya, Bu. Ah, yang penting nanti juga hilang, Mas, kata dia. Jadi sampai di situ kesadaran masyarakat terhadap sungai. Pasti sebetulnya kita juga sama-sama tahu lah ya, bahwa sungai itu bagian dari ya ekologi atau lingkungan yang sungai ini tercipta dan diciptakan oleh Tuhan, ada fungsinya. Ayo kita kembali lagi, apa sih manfaat sungai? Ini di sekitar saya ini ada penambang pasir lokal yang sebetulnya itu anugerah dari Allah. Pasirnya hanyut dari lereng Gunung Raung, pasir vulkanik, dan itu pasir kualitas bagus untuk bahan bangunan. Kemudian sungai juga menjadi salah satu irigasi, berfungsi sebagai irigasi atau pengairan. Lalu sungai juga menjadi sumber penghidupan, sumber mata air untuk sumber air bersih. Sungai dijadikan juga sebagai irigasi untuk mengairi sawah. Dan banyak lagi fungsi sungai. Hingga saat ini sungai itu sudah menjadi tren untuk dijadikan satu destinasi atau satu objek wisata. Ada orang yang membuat wahana wisata atau sebutlah
camping di tepi sungai, sebutlah main air di sungai dengan ban atau disebut tubing, atau ada juga sekarang mulai tren di Indonesia itu sebetulnya sudah sejak lama juga itu arung jeram, dan hingga ke muara sungai itu sungai sudah mulai banyak dilirik orang menjadi destinasi wisata. Nah, kita sudah sadar sebetulnya sampai hal ke sana gitu. Tapi kita terkadang lupa juga bahwa kita itu dari dulu memang habitnya adalah anggaplah dari zaman nenek saya, kakek saya. Itu kebiasaan mereka kalau membungkus-bungkus makanan itu menggunakan daun. Sehingga kalau makanannya sudah habis, itu daunnya dibuang. Dan mungkin dulu juga banyak nenek kita atau kakek kita, orang tua kita yang membuang sampah tersebut ke sungai. Namun saat itu kan sampahnya bentuknya daun. Bukan seperti saat ini yang bentuknya adalah plastik yang lama sekali sampah tersebut akan terurai. Kalau daun, 1 minggu, paling lama 1 bulan, sudah terurai dan jadi kompos dan jadi pupuk. Tapi bayangkan sampah plastik, kalau dibuang ke sungai, terbawa oleh banjir atau terbawa oleh hanyutan sungai, itu akan sampai ke muara dan ke laut. Nanti terbawa lagi ke laut dan akan terhempas lagi oleh ombak, mendarat lagi di pesisir atau di pantai-pantai. Mungkin teman-teman atau saudara-saudaraku pernah melihat di Bali, itu pantai yang begitu indah, tiba-tiba setelah laut pasang atau airnya pasang, sampah-sampah tersebut mendarat di pantai yang begitu indah. Dan akhirnya merepotkan semua orang dan mengganggu para wisatawan yang datang. Itu gambarannya. Jadi maksud saya juga ingin turut menjaga sungai ini seperti Pandawara mungkin. Cuma saya sangat ingin bergerak, tapi kan oke lah saya mau coba sendirian. Saya coba kumpulkan sampah-sampah yang di tepi sungai. Lalu effortnya cukup tinggi. Nanti kalau sudah saya kumpulkan, buangnya kemana? Dan sebagainya dan seterusnya. Yang ujungnya bisa jadi menimbulkan frustasi. Tapi maksud saya begini. Sebetulnya bisa itu dilakukan. Tapi menurut saya yang bisa melakukan itu mulai dari atas, yaitu dari pejabatnya. Kenapa begitu? Karena kalau saya yang ngomong atau tetangga saya, atau saya bicara dengan tetangga, jangan buang sampah lah ini. Loh, sampean sopo? Kok nyuruh-nyuruh saya gitu kan? Opo pangkat sampean? Udah urus aja lah diri masing-masing. Pasti akan begitu jawabannya. Tapi lain cerita kalau pejabat yang bicara, mungkin lurah, mungkin camat, mungkin bupati, atau bahkan mungkin gubernur. Seperti KDM lah, saya sebut saja langsung. Beliau mau turun langsung memberi contoh. Jadi kalau sudah aparatnya memberi contoh dan melakukan langsung, otomatis rakyatnya juga akan ikut serta. Apalagi dikasih penyuluhan, dikasih solusi, bahkan dibuatkan sistem. Misalnya, dibuatkan tempat pembuangan sampah di setiap rumah, lalu dibuatkan tempat pembuangan sampah sementara, lalu dicarikan orang-orang untuk bekerja memungut atau mengumpulkan sampah tersebut hingga ke TPS. Nanti di TPS itu diangkut menuju ke tempat pembuangan akhir. Dibuatkan sistemnya, diberi contoh, dibuatkan sistemnya. Lalu bekerja samalah antara umaro, kita sebutlah aparat ini kan umaro, pejabat rakyat, pekerja rakyat, atau pelayan rakyat. Lalu ada ulama. Ulama ini kan banyak jamaahnya. Ayo, ulama itu jangan, keinginan saya jangan cuma memberikan ceramah lah tentang akhirat, tentang surga, tentang neraka. Ayo kita jaga dulu ini surganya dunia supaya tidak ada sampah, supaya tetap bisa dinikmati seperti layaknya surga dalam angan-angan. Jadi kalau ulamanya sudah mau memberi ceramah tentang kebersihan, bahkan menurut saya nih, turun langsung ke masyarakat. Mungkin habis subuh lah, begitu matahari terbit, turun ke masyarakat, ke warga, memberi contoh, bahkan memungut sampah, mengumpulkannya.
Dan itu pasti jemaahnya akan ikut gitu. Oh, kiai saya aja mungut sampah. Wah, gusku itu mungut sampah. Gusku itu rajin, ustadku rajin gitu. Pasti jemaahnya juga malu dan bahkan turut serta mengumpulkan. Nah, sehingga dari Umaro bersama ulama memberi contoh ke warganya, membuatkan sistem, saya yakin ini akan bisa terjaga gitu, akan bisa merubah habit, merubah kebiasaan warganya yang selama ini tidak bertanggung jawab, jorok dan sebagainya. Dan pada akhirnya sungai-sungai kita, sungai yang diberi oleh Allah, diberi oleh Tuhan, begitu indahnya, demikian fungsinya, itu akan jauh lebih bermanfaat. Kita bisa pelihara, tebar bibit, atau bahkan tidak perlu ditebar. Bibit ikan itu akan tidak tercemar oleh sampah. Kemudian sawah-sawah akan teraliri oleh air yang baik, air yang bersih, bukan air limbah, bukan air yang terkena sampah, dan tidak mengganggu irigasi, dan seterusnya, sehingga sungai ini akan banyak membawa manfaat bagi kehidupan masyarakat. Bukan hanya kehidupan manusia, kita tidak boleh egois. Sungai ini juga sumber kehidupan bagi makhluk lain. Ikan ada di situ, binatang-binatang minum di situ, mulai dari hutan sampai ke sungai, bahkan sampai ke laut, airnya tidak tercemar, ikannya sehat, kita pun mengkonsumsi ikannya adalah konsumsi ikan-ikan yang sehat. Mungkin itu narasi dari saya, karena saya sangat prihatin dan saya akan memulai turut berkontribusi. Bagaimana caranya saya bisa berkontribusi menjaga kebersihan sungai dari sampah. Itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jumpa lagi nanti dengan unek-unek saya yang lain.